terutama setelah matahari terbenam. Kepala hantu pastor ini buntung makhluk-makhluk astral yang berseliweran. Hai guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga harapan gue kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Seperti biasa, malam Jumat gue bakal menemani malam kalian dengan cerita-cerita mistis yang bakal gue bawain, yang pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding. Pastiin nontonnya jangan sendirian, karena takutnya ada yang nemenin di samping. Sebagai warga Indonesia yang memiliki banyak adat dan budaya yang sudah melekat sejak zaman nenek moyang, salah satunya ya urban legend. Kalian tahu nggak sih urban legend itu apa? Urban legend adalah sebuah cerita yang turun-temurun disebarluaskan dari mulut ke mulut, yang biasanya nih kita dengerin cerita-cerita ini dari teman, saudara, keluarga, bahkan orang terdekat kita, yaitu orang tua. Sering kan kalian diceritain sama orang tua kalian tentang wewe gombel, pocong, atau misalkan kita nggak boleh keluar ketika malam-malam, nanti takut digondol wewe. Itu termasuk salah satu urban legend guys. Dan pada malam kali ini gue bakal bahas 10 urban legend yang paling terkenal di Indonesia. Sebelum gue mulai ke ceritanya, gue mau jelasin dulu nih. Kalau di Indonesia, urban legend ini salah satu cerita yang populer di kalangan masyarakat umum. Mulai dari cerita horornya, misterinya, bahkan legenda Indonesianya. Langsung aja, di video kali ini gue akan bahas beberapa urban legend yang paling menarik di Indonesia. Kalian penasaran kan tentang apa aja sih yang gue bahas tentang urban legend yang paling populer di Indonesia saat ini? Check this out. Sebelum ke videonya, kalian harus tahu dulu nih, urban legend adalah sebuah mitos atau legenda yang sering dipercayai masyarakat luas sebagai sebuah kebenaran. Tapi terkadang ceritanya tuh suka dilebih-lebihin sama mereka, yang bikin kesan ceritanya itu lebih sensasional. Tapi banyak juga saksi mata yang bilang kalau ini tuh bener-bener nyata, karena salah satu dari mereka tuh banyak banget yang mengalami kejadian horor di tempat urban legend itu. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Yang pertama, terowongan Casablanca. Seperti yang kita tahu, terowongan ini salah satu lokasi yang dianggap keramat atau angker oleh warga sekitar. Bahkan, menurut kisah yang berkembang, terowongan ini pernah menjadi lokasi seseorang buat ngelakuin bunuh diri. Menurut opini masyarakat sekitar, terowongan Casablanca ini terdapat hantu perempuan yang berambut panjang. Ini nggak ada gitu hantu perempuan yang dikepang, dibondol. Perasaan bosan mulu tiap kali baca hantunya panjang mulu rambutnya. Hantu berambut panjang ini yang menjadi penghuni dan sering mengganggu pengguna jalan di jam-jam tertentu, terutama setelah matahari terbenam. Angkernya lokasi ini makin bertambah karena banyak kecelakaan terjadi, mulai dari kecelakaan mobil, truk, atau bus pariwisata. Beberapa korban kecelakaan ini disebut-sebut tewas. Ada yang bilang mereka para korban kecelakaan ini melihat makhluk-makhluk astral yang berseliweran. Akibatnya mengganggu konsentrasi mengendarai motor atau mobil. Nah ini nih, konon katanya kalau lewat terowongan tersebut, mitosnya kalian itu harus bunyiin klakson selama 3 kali. Supaya pengendara tetap aman dan tidak diganggu oleh penunggu terowongan tersebut. Mungkin ini salah satu wujud penghormatan kepada sang pengendara terhadap penghuni-penghuni tersebut. Atau menurut kalian gimana? Tapi menurut pengalaman gue pribadi, setiap kali gue dari Cirebon ke Jakarta atau jalan-jalan ke Jakarta gitu, tiap kali naik busnya, nggak tahu kenapa gue selalu merhatiin setiap kali lewat Casablanca tuh emang bener-bener dibunyiin klaksonnya selama 3 kali. Pip pip. Menurut kalian gimana guys? Atau kalian mau coba buat lewat terowongan Casablanca dan gak bunyiin klaksonnya? Mungkin kalian bakal dapat pengalaman baru. Tapi tenang guys, kebenaran cerita ini tuh masih remang-remang. Kisah yang udah ada cukup jadi pemanis aja, dan kisah yang boleh dipercayai ataupun enggak. Yang jelas, dimanapun kalian berada,
kalian harus tetap berhati-hati dalam mengendarai. Oke, next. Yang kedua, hantu jeruk purut. Kalian di sini ada yang tahu nggak sih tempat pemakaman umum Jeruk Purut? Jeruk Purut juga menjadi urban legend di Indonesia. Konon katanya di tempat pemakaman umum Jeruk Purut ini ada hantu pastor tanpa kepala yang bergentayangan bersama dengan anjing hitamnya. Menurut kisah yang beredar, dulunya hantu ini tuh salah satu sosok pastor yang hidup di masa kolonial Belanda. Hingga kini arwahnya ini masih bergentayangan di kuburan TPU Jeruk Purut sambil menenteng kepalanya. Jadi dia bergentayangan sambil nenteng kepalanya, guys. Pastor kepala buntung ini digambarkan mengenakan jubah hitam serta lolongan anjing peliharaannya sebagai penanda kalau pastor ini ada di sekitar kalian, guys. Kayak gak lucu kan kalau kita tiba-tiba ziarah malam-malam terus pastornya bilang, mau kepala saya deh. Pingsan gak tuh lo? Saking sensasionalnya dan saking misteriusnya cerita urban legend ini sampai-sampai diadaptasi ke layar lebar dengan judul Hantu Jeruk Purut. Buat kalian yang udah nonton siapa nih? Kalau gue kayaknya udah nonton deh dari zaman-zaman kecil sampai sekarang lupa cerita aslinya itu gimana. Dengan menyebarnya misteri hantu pastor ini sehingga tak heran saking terkenalnya misteri hantu pastor ini, tempat pemakaman umum Jeruk Purut ini dia jadi trending. Gak trending sih, kayak dia terkenal bahkan sekarang jadi wisata horor oleh banyaknya masyarakat. Keren ya, orang Indonesia ini unik. Menurut kepercayaan setempat, hantu pastor ini dia lagi mencari kuburannya yang tidak pernah ditemukan. Dengar-dengar sih katanya ya, kuburan si pastor ini tuh berada di TPU Tanah Kusir. Ada juga yang mengatakan jika kepala hantu pastor ini buntung karena dipenggal oleh musuhnya pada zaman dahulu. Karena dulunya hantu ini mempertaruhkan dirinya demi agamanya. Ini kalau kamu hantu pastor masuk Islam, kamu masuk surga, kamu mati syuhada. Next, yang ketiga, Mr. Gepeng. Di Indonesia nih, ada salah satu rajanya urban legend. Siapa lagi kalau bukan Mr. Gepeng. Buat kalian yang lahir tahun 90-an, pasti tahu dong cerita Mr. Gepeng ini. Salah satu urban legend yang sangat populer di Indonesia. Karena diyakini kalau kalian baca mantranya, jadi dia ini punya mantra khusus buat pemanggilan si Mr. Gepeng ini. Kalau denger sih ya, gue pernah denger mantranya itu gini, guys. Bukan mantra sih, lebih ke kalau kalian ngelakuin hal ini, Mr. Gepengnya ini bakal datang di sekitar kalian. Gini, kalau nggak salah, kalian bisa lakuin di rumah. 3 langkah mundur ke belakang, 3 langkah maju ke depan, 6 langkah mundur ke belakang, 6 langkah maju ke depan, ketuk pintu 3 kali. Sebut aja Mr. Gepeng, Mr. Gepeng. Didatengin, guys, kalian langsung. Ini gue kalau disebut dong gak dateng kan dia? Aman. Tidak. Konon katanya Mr. Gepeng ini dulunya adalah seorang pria yang kaya raya yang mengalami kecelakaan di dalam lift sehingga tubuhnya terjepit hingga menjadi gepeng dan tewas. Ada beberapa versi sih sebelumnya. Versi lain mengatakan kalau dulunya dia ini tewas terlindas bulldozer sehingga tubuhnya menjadi gepeng dan tidak terbentuk lagi. Kisah ini bahkan cepat sekali menyebarnya ke berbagai daerah di Indonesia. Saking cepat dan menyebarnya, kisah Mr. Gepeng ini sudah merambat ke kalangan siswa-siswi sekolah. Beberapa siswa-siswi sekolah meyakini bahwa sosok Mr. Gepeng ini ada di toilet mereka. Kok bisa ya Mr. Gepengnya mampir ke toilet-toilet ini? Menurut kalian gimana? Percaya atau enggak? Atau di sekolah kalian pernah lihat Mr. Gepeng di toiletnya? Next, yang keempat, Nenek Gayung. Kalian pasti pernah dengar dong kisah Nenek Gayung ini. Konon katanya hantu ini adalah seorang nenek yang tiba-tiba muncul di pinggir jalan sambil membawa gayung yang terbuat dari batok kelapa dan sebuah tikar untuk memandikan mayat. Jadi kalau kalian ketemu sama Nenek Gayung ini, siap-siap aja dimandiin, guys. Penampilan Nenek Gayung ini
ialah mengenakan kebaya hitam atau putih yang memiliki postur tubuh seperti nenek-nenek pada umumnya. Ya postur tubuhnya nenek-nenek dong, kalau biduan kan beda ceritanya. Biduan gayung, lebih keren lagi ya padahal. Rambutnya yang berwarna hitam dengan kulit tubuh yang pucat dan matanya yang sipit. Tapi ternyata cerita urban legend ini lagi-lagi hanyalah mitos atau omongan hasil warga yang sering banget ngerumpi. Kalian percaya nggak sama nenek gayung ini? Soalnya dulu gue sempet percaya banget. Gue dulu sering banget nih nontonin filmnya nenek gayung. Dulu ada loh nenek gayung sama kakek canggul. Dia kalau nggak salah suami istri mereka ini. Nggak tahu deh aslinya gimana. Next, yang kelima, kolor hijau. Kalian masih pada ingat kan? Kisah ini tuh sempat viral loh pada tahun 2003. Kisah ini bermula dari adanya kasus pemerkosaan di suatu daerah Bekasi. Pada saat itu, korban bersaksi bahwa ia telah diperkosa oleh makhluk bertubuh besar dan banyak bulunya dengan celana pendek berwarna hijau. Setelah kasus ini viral, cerita horor kolor hijau sudah menyebar ke berbagai pelosok daerah. Bahkan, tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa kolor hijau adalah seseorang yang sedang menyempurnakan ilmu hitamnya dengan cara memperkosa seorang wanita. Mungkin syarat dari memperkuat ilmu hitamnya itu dengan cara memperkosa wanita. Namun, hingga saat ini kebenaran urban legend ini belum bisa kita pastiin kebenarannya. Buat kalian yang pernah dengar kabar ini, menurut kalian percaya atau enggak guys tentang kolor hijau ini? Tapi beda cerita. Kalau di tempat gue kolor hijaunya bisa dimakan. Ya nggak? Tahu nggak sih? Bener nggak tahu? Search deh di Google. Ada kolor hijau yang bisa dimakan guys, dan itu enak rasanya. Next, yang keenam, suster ngesot. Kisah selanjutnya adalah dari sosok suster ngesot. Konon katanya, kisah ini berasal dari salah satu rumah sakit di Jakarta. Diceritakan, pada saat itu, seorang suster yang meninggal secara tidak wajar karena diperkosa oleh seorang dokter yang bekerja di rumah sakit itu. Kabarnya, kakinya ini dimutilasi dan dikubur di ruangan laboratorium. Mungkin karena kakinya dia dimutilasi, jadi nggak bisa nggak sih dia tuh jalan gini, makanya dia ngesot. Namun, beberapa cerita menyebutkan bahwa suster ngesot ini berasal dari sebuah panti jompo yang berada di Jawa Barat yang memiliki ilmu hitam. Ini suster ngesotnya yang punya ilmu hitam atau panti jomponya yang punya ilmu hitam? Panti jomponya punya ilmu hitam. Karena kesal, warga sekitar akhirnya menghakiminya dengan cara memukulinya hingga remuk. Lagi-lagi kakinya nih yang remuk nih, mungkin dipukulin. Alhasil, membuat suster ini jadi ngesot. Serem sih guys kalau dia benar-benar nyata ya di hadapan kita dengan bentuk kakinya yang remuk seperti ini. Kalau kalian ketemu suster ngesot, apa yang kira-kira bakal kalian lakuin? Atau selfie sama suster ngesotnya? Next, yang ketujuh, hantu boneka Uci Bandung. Ayo, di sini anak-anak Bandung nih, AA Bandung atau Tete-Tete Bandung, pernah denger nggak sih cerita tentang hantu boneka Uci Bandung? Nah, ceritanya hantu boneka Uci Bandung ini ternyata jadi primadonanya urban legend di Bandung. Cerita ini terkenal di kalangan warga yang berada di Jalan Siliwangi. Konon katanya, ada sebuah tragedi kecelakaan yang merenggut nyawa seorang bocah bernama Uci pada tahun 1998 karena ulah pengendara motor yang ugal-ugalan. Kabarnya, sebelum menghembuskan nafas, si Uci ini sempat bilang, "Di mana boneka Uci?" Setelah kejadian naas tersebut, nggak sedikit warga sekitar yang menyatakan bahwa mereka ini sering kali ngeliat arwah gentayangannya Uci sambil membawa boneka kesayangannya. Bahkan, beberapa kali warga menyebut bahwa Uci tampak duduk di atas pohon sambil memainkan bonekanya. Keberadaan hantu Uci ini sebagai urban legend yang tidak mengganggu. Jadi dia cuma nampakin diri aja, udah, dia nggak ganggu, nggak usil, nggak pegang, nggak colek-colek. Walaupun banyak juga yang takut saat melewati Jalan Siliwangi di malam hari. Next, yang ke-8, Wewe Gombel.
Kalian pernah denger nggak sih kalimat peringatan dari orang tua kalian seperti jangan keluar habis maghrib, nanti digondol wewe. Ternyata kisah wewe gembel ini dikenal suka menculik anak kecil untuk dijadikan anak atau makanannya. Selama diculik, urban legend satu ini akan memberi makan anak tersebut dengan berbagai kotoran. Jadi anak yang udah digondol sama wewe gembel ini, gombel ya. Anak yang udah digondol sama wewe gombel ini, kalau nggak salah dia tuh dikempitin nggak sih di ketiaknya, dan terus dia bakal dikasih berbagai macam kotoran buat makan. What? Kalaupun keluarganya ingin anaknya kembali, ada caranya ternyata. Kalian harus ramai-ramai keliling desa dengan memukuli perabotan rumah. Kayaknya gue pernah denger juga cerita dari temen bapak gue yang dia itu kencing sembarangan di pohon besar, terus tiba-tiba hilang selama 3 hari atau 7 hari gitu. Setelah dia ditanya, nggak ditanya sih sebenarnya, kayak udah sempat dicari-cari dulu tuh sama orang tuanya pakai perabotan, pentongan, segala macem, panci, itu tuh keliling-keliling warga-warga pokoknya udah nyari si temennya bapak gue ini. Dan ternyata akhirnya diketemu, tapi 7 hari setelah proses rame-rame tadi guys. Dan ketika ditanya dia tuh kayak bukan dia yang sebelumnya, dia kayak kelihatan linglung, dia kelihatan kayak dia malah kelihatan kayak gila setelah diculik wewe gombel ini guys. Dan katanya menurut keterangan dari temennya bapak gue ini, dia tuh sering banget dikasih makan sama sosok itu. Nah nggak tahu, kata dia sih bilangnya makanannya enak, tapi kalau di sini kotoran loh yang kamu makan. Wow. Sosok wewe gombel ini digambarkan sebagai seorang wanita dengan tubuh yang sangat besar, rambut panjang, dan juga memiliki payudara yang besar. Ini payudaranya beda, bukan payudara yang seksi, beda. Ini payudaranya yang sampai menjuntai ke bawah gitu loh guys. Wewe gombel biasanya keluar menjelang waktu maghrib, yang menjadi alasan kenapa anak kecil nih jarang atau gak boleh deh main setelah maghrib atau ketika waktu maghrib. Gimana menurut kalian? Percaya atau enggak dengan adanya wewe gombel ini? Kalau gue dulu pernah sih, kalau orang Cirebon bilangnya bukan wewe gombel, aja dolanan, engkau dicukut karo sandakala. Sandakala itu mungkin wewe gombel gak sih? Atau saudaranya wewe gombel? Saya tidak tahu. Next, yang ke-9, Nyi Roro Kidul. Salah satu sosok mitologi yang dikisahkan sebagai urban legend adalah Nyai Roro Kidul. Kisah seorang penguasa pantai selatan ini masih terkenal sampai sekarang, bahkan menjadi sebuah adat dan budaya untuk orang-orang yang tinggal di pesisir pantai selatan. Bahkan beberapa mitos menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul ini mendiami kamar 208 di Hotel Ina Samudra. Setahu gue, hotelnya itu, di dalam kamar hotelnya itu warnanya yang hijau, auranya yang kental dengan Nyai Roro mungkin. Setahu gue, kamar yang 308 ini memang sengaja dikosongkan karena Nyai Roro Kidul ini mendiami kamar tersebut. Kalau gue baca-baca kemarin sih kamarnya itu full hijau guys, karena Nyai Roro itu suka banget warna yang berhubungan dengan warna hijau. Nggak hanya itu, ada juga larangan untuk memakai pakaian berwarna hijau ketika sedang bermain atau berkunjung di pantai selatan. Tuh guys, kalian kalau main ke pantai selatan, study tour, jangan pakai baju hijau. Terpas lagi di absen sama guru, hilang lu. Next, yang ke-10, Si Manis Jembatan Ancol. Yang terakhir, kisah yang lumayan populer sebagai urban legend di Indonesia, apalagi kalau bukan Si Manis Jembatan Ancol. Sebenarnya ada banyak banget versi dari Si Manis Jembatan Ancol. Salah satu versi ini menceritakan kisahnya dimulai pada abad ke-19. Masa itu ada seorang gadis bernama Maryam dan ibunya yang tinggal di pavilion dan bekerja untuk seorang pedagang kaya raya yang ingin menjadikannya sebagai selir. Selir itu kayak istri mungkin ya.
Kecantikannya Maryam ini membuat sang majikan ingin menjadikannya seorang istri. Tadi istri, sekarang selir, gimana sih kamu? Namun, Maryam menolak hal tersebut dan melarikan diri dari rumah sang pedagang kaya raya itu. Jadi ceritanya dia kabur karena kawin paksa mungkin ya. Namun pelariannya membawa Maryam ke kawasan Ancol yang membuat nasibnya malang. Karena pada saat itu Maryam yang berniat diri untuk melarikan diri dari majikannya, ia justru bertemu dengan sekelompok preman yang menyetubuhinya cara bergantian atau bergilir atau bergilir dan kemudian dibunuh. Jasad Maryam dibuang ke area pesawahan tak jauh dari tempatnya dibunuh. Menurut kalian gimana kisah Maryam si manis jembatan Ancol ini? Semuanya kembali lagi ke kalian mau percaya ataupun enggak, karena terlepas dari cerita urban legend yang kisah nyata ataupun bukan, nyatanya ini tuh budaya masyarakat Indonesia yang masih kental di sekitaran kita. Itu aja deh cerita bareng Nizar kali ini. Buat kalian barangkali ada cerita rekomendasi horor yang menarik atau cerita pengalaman pribadi kalian, kalian bisa isi di kolom komentar atau bisa isi langsung di email Nizar di bawah ini. Itu aja mungkin dari gue. Buat kalian jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, karena like, komen, dan subscribe kalian bakal jadi support system gue ke depannya dan makin semangat buat kontennya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.